Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma Putri MPD. Saya merupakan dosen pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darmas Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ajar atau saya ampu adalah geometri ruang. Geometri ruang merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pendidikan matematika dengan bobot 2 SKS. Selama mempelajari geometri ruang, mahasiswa akan mempelajari tentang geometri dimensi 3 yang meliputi elemen ruang dan relasinya, menggambar objek geometri, kedudukan titik garis dan bidang, hal sejajar, irisan atau penampang, sudut dan jarak dalam bangun ruang sisi datar, dan bangun ruang sisi lengkung. Sebagai prasyarat untuk mata kuliah geometri ruang ini adalah geometri bidang. Nah, penguasaan materi geometri bidang sangat mempengaruhi pembahasan pada geometri ruang. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada geometri ruang ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami unsur-unsur keruangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep titik tembus dan irisan penampang pada bangun ruang. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis jarak dan sudut dalam bangun ruang. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis luas permukaan dan volume bangun ruang. Berdasarkan 4 CPMK tersebut, dirancang beberapa sub CPMK yang dijadikan sebagai kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran. Di mana sub CPMK tersebut yang pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasikan unsur-unsur keruangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep hal sejajar. Yang keempat, mahasiswa mampu menggambar irisan atau penampang. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep jarak pada bangun ruang. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sudut dalam bangun ruang. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep volume pada bangun ruang sisi datar. Dan yang terakhir, kemampuan akhir pada tahap pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep bangun ruang sisi lengkung. Untuk mengkaji kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran tersebut, mahasiswa mengkaji beberapa teori. Yang pertama adalah unsur-unsur bangun ruang, kedudukan titik garis dan bidang, hal sejajar, irisan atau penampang, jarak pada bangun ruang, sudut pada bangun ruang, jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang, volume bangun ruang sisi datar, dan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran atau sub CPMK yang sudah dibebankan pada mata kuliah ini, dalam pembelajaran menggunakan 3 komponen. Yang pertama adalah D, yaitu delivery. Yang kedua, I, yaitu interaction. Yang ketiga adalah A, yaitu assessment. Komponen pertama yaitu delivery. Artinya, bagaimana penyampaian pada materi pembelajaran kepada mahasiswa. Model pembelajaran yang sering digunakan dalam mata kuliah geometri ruang, yang pertama itu adalah contextual teaching and learning. Selanjutnya discovery learning, ada small group discussion, selanjutnya cooperative learning. Nah, dalam penyampaian materi pembelajaran ini, diusahakan materinya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, agar mahasiswa mempelajari geometri ruang ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu interaction. Dalam proses pembelajaran geometri ruang, menekankan interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan juga antara mahasiswa dengan mahasiswa, agar proses pembelajaran itu berpusat kepada mahasiswa dan mahasiswa tidak hanya menerima materi dari dosen. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitunya assessment atau penilaian.
penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah geometri ruang ini dilakukan secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Sedangkan cara-cara penilaiannya dengan menggunakan pengamatan atau observasi, selanjutnya melalui kuis, dengan menggunakan kuisis atau kuis secara langsung, ada UTS, ada UAS, dan tugas-tugas portofolio. Ketiga komponen ini selalu diterapkan dalam pembelajaran geometri ruang untuk mahasiswa pendidikan matematika yang diambil pada semester genap. Nah, kali ini saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran geometri ruang pada pertemuan kedua dengan capaian pembelajarannya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana tadi kuliah KWM-nya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk kuliah geometri ruang? Oke. Sekarang kita lanjutkan perkuliahan kita di geometri ruang. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur geometri dalam bidang ruang, ada titik, garis, bidang, apa lagi? Oke, ayo review kembali. Apa lagi? Sudut, terus sisi. Oke. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, Ananda. Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah geometri ruang dengan materi ini, kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya. Coba dilihat. Nah, ini ada orang lagi ngapain ini? Oh, menyeberang. Lagi outbound mereka ya? Oke, lagi outbound. Nah, kemarin kita sudah membahas itu tentang titik. Titik apakah punya ukuran? Ya, titik nggak punya ukuran. Nah, boleh nggak si anak ini ditangkap sebagai titik? Boleh ya. Nah, jembatan ini boleh ditangkap sebagai sebuah garis? Boleh. Ya. Nah, bagaimana sih kedudukan ini terhadap garis ini? Belum tahu ya? Belum. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Oke, coba Ibu cek dulu. 1, 9, oke, semuanya hadir ya? Hadir. Kemarin sudah Ibu bagikan kelompok, kita bagi menjadi 3 kelompok kemarin. Ya. Sekarang silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, LKM yang sudah Ibu susun, silakan dilihat. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, untuk apa sih Bu kita belajar itu? Yang pertama, melalui diskusi kelompok, Ananda diharapkan mampu menjelaskan konsep kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang di ruang dimensi 3. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, Ananda diharapkan mampu membuktikan teorema-teorema yang berkaitan dengan kedudukan garis dan bidang. Jadi setelah keluar dari pertemuan ini, Ananda diharapkan mampu menguasai dua tujuan pembelajaran ini. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentu kita harus belajar dengan berkelompok akan membuat ada proses diskusi, ada proses tanya jawab sehingga nanti ada transfer ilmu antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu proses pembelajaran sekarang kita menggunakan model contextual teaching and learning. Ya. Jadi Ananda akan diarahkan di dalam LKM-nya, silakan dilihat ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang.
Nah, sekarang silakan diskusikan, silakan dibaca, diamati sesuai dengan apa yang ada di dalam LKM-nya. Coba perhatikan lingkaran biru dengan lingkaran merah. Burung yang ada di lingkaran biru itu kita anggap sebagai apa dalam geometrinya? Titik. Oke, titik. Yang dalam lingkaran merah juga titik ya. Sedangkan itu apa itu? Tabel. Betul. Tabel itu dianggap sebagai garis. Sebagai garis. Oke. Coba perhatikan. Nah, ini. Ketika kita modelkan dia ke dalam matematika, ini dia ada titik B, ada titik A. Nah, setelah berdiskusi, posisi kedudukan titik B terhadap garis itu apa? Sedangkan posisi titik A-nya apa juga? Titik A itu di garis. Berada pada garis. Sedangkan titik B di luar garis. Atau boleh kita gunakan dengan bahasa tidak pada garis. Paham semuanya? Paham. Oke, bagus. Selanjutnya kedudukan titik pada bidang. Ini bola apa ini? Bola basket. Basket ya? Gol? Bola apa ini gol? Bola basket, Bu. Oke, bola basket. Data itu masih ada di sini. Itu bola basketnya berada pada lapangan. Ya. Nah, ketika bola basket memantul, dia keluar lapangan. Lapangan itu sebagai apa? Bidang. Oke. Sedangkan bola basketnya sebagai titik. Ketika dia memantul, titik berada pada tidak berada pada bidang. Ketika dia menyentuh lapangannya, berarti titik itu berada pada bidang. Oke, berarti ada dua ya, kedudukan titik terhadap bidang berada pada bidang dan di luar bidang. Oke, next. Kita lihat contoh soalnya untuk melihat pemahaman Anda semuanya. Oke. Perhatikan bangun A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, sudah nama ya? Segmen atau ruas garis AB sebagai wakil dari garis G. Yang mana itu? Yang mana? Biru. Apa itu? Oke, kita sepakat itu garis ungu ya. Oke. Nah, sekarang coba dilihat. Titik sudut apa saja yang terletak pada garis G? Bagus. Titik sudut apa saja yang berada di luar garis G? C, D, E, F, G, H. Oke, lihat ini ada C, D, E, F, G, H. Itu yang bertanya. Oke, ketika garis G itu perpanjang, dan dia menyentuh sebuah titik di sini. Anggap dia titik M misalnya. M itu berada pada garis G atau tidak? Berada. Ya. Tapi ketika titik F misalnya dengan F ya, titik Z aja. Titik Z-nya tidak menyentuh garis ini, berarti dia berada di luar garis. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjutkan aksioma garis dan bidang. Sama-sama kita ketahui aksioma tidak perlu kita buktikan. Ya. Yang pertama, melalui sembarang dua buah titik yang tidak berimpit. Ya, berarti dua buah titik. Misalkan ibu dengan puput. Ibu titik satu, puput titik yang kedua. Hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Ya. Ibu dan puput hanya dapat dibuat satu buah garis lurus. Gak bisa dua. Nah, itu aksiomanya. Yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan. Ya, ini bidangnya, ini garisnya, punya dua titik persekutuan, maka seluruh garis terletak pada bidang. Terletak pada bidang. Oke, next.
Nah, dari aksioma garis dan bidang ini yang 4 buah itu, kita bisa membuktikan teorema-teorema garis dan bidang. Ada teorema pertama, teorema kedua, teorema ketiga, dan teorema keempat. Nah, sekarang Ibu tugaskan di kelompok untuk membuktikan teorema-teorema ini sesuai dengan aktivitas yang sudah ada di LKM-nya. Oke, silakan dilihat ada di LKM. Oke, ada perintahnya. Silakan dilaksanakan perintah yang ada di dalam LKM-nya untuk membuktikan keempat teorema garis dan bidang. Ya, Kan tadi titiknya garis ada di garis. Boleh nggak Bu kalau misalnya garis ini dibelokkan? kalau dibelok, apakah nih pertanyaan Tina ya tentang aksioma tadi? Oke. Nah, tadi Tina bertanya ketika garisnya dibelokkan, garisnya berbelok, ya? Apakah boleh Tina? Boleh misalnya dibelokkan. Apakah berlaku aksioma ini gitu? Oke. Ketika dia dibelokkan, apakah itu termasuk ke dalam garis G yang persekutuannya ada di B, A dan B? Ketika dia berbelok sini. Suara siapa itu? Nah, apa jawabannya? Tidak. Tidak. Ya? Tidak. Kalau sudah ke sini, berarti ada titik lain. Sekarang yang kita lihat antara dua titik persekutuan garis dan bidang. Kalau ada garis yang lain, di titiknya ada yang lain juga. Oke? Oke, kita baca lagi. Jika sebuah garis dan sebuah bidang, ini garisnya, ini bidangnya, mempunyai dua titik persekutuan. Ini nih, A dan B. Berlaku seluruh garis terletak pada bidang. Oke? Sudah pindah? Sudah paham pindah? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Karena tadi Anda sudah membuktikan teorema garis dan bidang secara berkelompok, kita lanjutkan ke kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Tadi Anda sudah diskusi nih tentang kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Sekarang Ibu bertanya, ya, misalnya ini ada jalan fisika, ada jalan matematika. Ini sebuah garis lurus. Ketika diperpanjang, dia tidak pernah mempunyai titik persekutuan. Maka dinamakan dia apa namanya? Garis yang sejajar. Garis yang sejajar. Oke, selanjutnya, ketika Ibu punya, kita misalnya punya ini jalan kimia, ini jalan biologi, bertemu di satu titik, berarti dia namanya garis sejajar. Oke, berarti diskusi kelompoknya jalan ya. Nah, lanjut. Misalnya nih, dua garis yang bersilangan, ini mana nih maksudnya? Di sini yang sering tidak paham nih, seringnya di sini. Ya, mana dua garis yang bersilangan? Coba lihat. Nah, nih. Ada bidang W, ada bidang V, ada dua buah bidang. Ini ada garis G, ini ada garis H. Berarti yang bersilangan itu adalah garis G dan garis H. Nah, untuk lebih memahaminya, kita jawab bersama-sama. Contoh soal ini. Pada gambar di atas ini, rusuk AB sebagai wakil dari garis G. Sama ya seperti gambar sebelumnya, tapi pertanyaannya berbeda. Sebutkan rusuk yang berpotongan dengan garis G. Kalau berpotongan berarti harus mempunyai titik potong. Yang mana? Ini bangunnya nih. Sebutkan rusuk. Sebutkan rusuk yang berpotongan dengan garis G. Rusuk yang mana? Ini garis G. BC. Bagus. Kelompok lain. AD. Bagus. Kelompok 2. BF. BF. Bagus. Rusuk tegak. Yang mana lagi? AE. Juga rusuk tegak. Pertanyaan Ibu, apakah DH berpotongan dengan G? Tidak. Kenapa?
Sejajar sekarang pertanyaannya. Gimana? CD. Oke, CD. Ya, apa lagi? Mana lagi? HG, GH beda atau sama sih? Sama. HG dengan GH? Nih, ada yang baca dari sini GH, ada yang baca dari sini HG. Sama atau tidak? Sama. Ya, boleh membaca GH, boleh membaca HG. Oke. Yang ketiga, sebutkan rusuk bangun yang bersilangan. Nah, di sini tadi, yang mana yang bersilangan? Dia bidangnya berbeda dan tidak mempunyai titik potong. Yang mana dia? Ibu. Ya, Kalau misalnya garisnya HC boleh. HC dengan siapa? HC dengan yang garis G. Bersilangan? Ya, Vina menanya yang mana? Yang HC, kalau misalnya kan Bu ada Pertanyaan yang mana? A, B, atau C? yang C. Yang C, oke. Kan ada HC Nah, garis HC-nya bersilangan dengan G. dengan G. Ya. Ya, boleh. Mana lagi? Kelompok satu. Garis E. Garis dengan Garis DG. Boleh. Mana lagi? terus Kelompok dua lagi. Kelompok dua. DE. Garis DE. Dia berbeda bidang ya. Berbeda bidangnya dan dia tidak mempunyai titik potong. Titik potong. Itu namanya garis bersilangan. Oke, Putri paham, Putri? Airin paham? Dimas? Nah, oke. Kita lanjutkan kelasnya. Ibu punya spidol, ibu punya kertas. Spidol ini sebagai apa? Garis. Ya. Ini sebagai ketika ibu letakkan garisnya, spidolnya di dalam buku, di atas buku ini, berarti garis itu berada pada mana sih? Bidang. Ketika dia seperti ini, Di luar bidang. Di luar bidang. Oke, berarti coba dilihat. Nah, ini ada 3 ya. Ada garis terletak pada bidang, seperti yang dicontohkan tadi. Ada garis menembus bidang, ada garis sejajar bidang. Ya, oke. Ibu tanyakan, ketika ibu beri panah seperti ini, apakah sudah benar atau belum? Belum. Yang mana yang belum itu? Yang mana yang belum? Garis menembus bidang sama garis sejajar itu salah. Oke, yang pertama dulu, gambar pertama dulu ya. Oke, gambar pertama. Garis terletak pada bidang. Ibu arahkan panahnya ke sini, benar nggak? Benar. Oke. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ibu bilang ini garis menembus bidang. Salah. Kenapa? Karena garisnya berada di luar bidang. Oke, kalau garis dari bidang ini Salah. berarti ini tentukan ya. Ya. Oke, ini namanya apa? Sejajar dengan bidang. Yang ini. Garis-garisnya. Oke. Nah, selanjutnya ada aktivitas 2. Aktivitas yang harus dikerjakan. Silakan dibuka. Aktivitas kedua. Nah, itu silakan dikerjakan aktivitas kedua sesuai dengan perintah yang sudah ada di situ. Nah, waktu diskusi sudah habis ya. Ibu akan cek. Ibu lihat dulu pembuktiannya sesuai dengan aktivitas yang sudah Ibu perintahkan di sini. Baiklah teman-teman sekalian, kelompok kami akan sedikit menjelaskan dari aktivitas yang kedua, yaitu yang pertama kita anggap yang saya pegang ini adalah 2 buah buku. Nah, di perintah pertama kita harus berdirikan kedua buku ini. Misalkan saya berdirikan 2 buku ini di atas meja teman saya. Lalu perintahnya jangan sampai 2 buah buku ini saling bersentuhan. Nah, jikalau 2 buah buku diberdirikan dan tidak saling bersentuhan, maka 2 buah buku ini bisa dikatakan 2 buah buku yang sejajar. Dan kita anggap buku ini adalah sebuah bidang. Dan bisa kita katakan bahwa 2 buku ini adalah 2 bidang yang sejajar. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 1.
Misalkan nih, Ibu punya sebuah garis pertama dan garis kedua, ya. Ketika Ibu letakkan dia seperti ini dan ketika diperpanjang dia tidak akan pernah menyentuh. Berarti dia namanya apa? Garis jajar. Oke. Sekarang Ibu punya sebuah bidang, ya. Ibu punya sebuah bidang dan satu buah titik. Apa yang kita misalkan ya? Kita anggap ini sebuah titik. Ya, ini sebuah bedak karena titik itu tidak punya ukuran ya. Boleh titik kan? Sedangkan dalam mas raya saja boleh dijadikan sebagai titik. Oke, di dalam peta. Nah, sekarang ini titik Ibu. Ketika dia berada di sini, berarti titik Ibu apa namanya? Berada pada bidang. Oke. Nah, sekarang nih, kertas ini ada dua buah seperti ini. Ketika dia seperti ini, dia ke bawah menembus ini, apa namanya? Garisnya. Ketika Ibu punya sebuah bidang, yang pertama, dan ini bidang yang kedua, ketika dia berada seperti ini apa? Dua bidang ini namanya apa? Bidang beriringan. Oke, nah, alhamdulillah semuanya sepertinya semangat dan sudah melaksanakan perkuliahan dengan baik. Tapi untuk menilai pemahaman Ananda semuanya, Ibu sudah mengirimkan kuis, sudah membuat kuis dan silakan diisi setelah pembelajaran ini dan dikirimkan di aplikasi Quizizz, ya. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang irisan atau penampang. Ya, irisan atau penampang itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Yaitu bagaimana nanti sebuah garis menembus sebuah bidang sehingga dia teriris gitu. Ya, berhubungan dengan ini tadi. Makanya kita harus mempelajari ini terlebih dahulu. Nanti kita juga akan belajar tentang jarak, tentang sudut, ya. Nah, jadi Ananda setelah mempelajari materi kedudukan titik garis dan bidang tadi jangan dilupakan. Oke? Nah, untuk hari ini terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah salah satu proses pembelajaran yang ada pada geometri ruang yang tadi itu merupakan contoh pembelajaran pada pertemuan kedua. Yang mana tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok mahasiswa mampu menjelaskan konsep kedudukan titik, garis, dan bidang di ruang dimensi 3. Dan yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu membuktikan teorema-teorema yang berkaitan dengan kedudukan garis dan bidang. Nah, dalam pembelajaran tersebut sudah terlihat ketiga komponen yang saya jelaskan tadi, yaitunya delivery dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning, interaction dengan menggunakan tanya jawab dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa melalui proses diskusi dan menggunakan LKM yang sudah disediakan, dan assessment-nya dilakukan dengan menggunakan kuis. Nah, demikianlah proses contoh pembelajaran dalam geometri ruang. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan matematika, yaitu mata kuliah geometri ruang. Saya berharap dengan mempelajari geometri ruang, mahasiswa pendidikan matematika dapat menguasai semua capaian pembelajaran dan dapat mengajarkan kembali materi geometri ruang kepada siswa-siswa di sekolah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.